Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sedang mengikuti channel YouTube dari kami, Rumah Belajar Manajemen untuk Indonesia Maju. Baik, setelah kita kemarin bertemu di dalam channel pembahasan materi 5S dan penerapannya, maka kali ini kita akan lanjut di materi sesi kedua. Di sesi pertama kita sudah membahas seri itu apa, seiton itu apa, seiso itu apa ya. Jadi dari pemilahan, perapian, dan pembersihan. Nah, pada sesi kali ini kita akan membicarakan 2S yang terakhir berikut kendalanya. Tapi jangan lupa, tolong klik like dan subscribe agar kami tetap dapat menampilkan video pelajaran mengenai manajemen yang terbaru terupdate untuk Anda. Baik, kita masuk ke sesi seiketsu atau rawat atau mantapkan. Artinya, ini adalah standarisasi dari 3 poin S yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan pemilahan, kita sudah melakukan perapian, kita sudah melakukan pembersihan. Tinggal kita buat itu menjadi suatu standar supaya nanti kita nggak perlu mengulang-ulang lagi, sudah ada standarnya, sudah bisa kelihatan. Ya. Jadi prinsipnya di sini adalah manajemen visual dan pemantapan, standarisasi. Secara visual mudah terlihat, mudah diketahui. Oh, ini standarnya bagus seperti ini. Kalau yang seperti ini jelek. Ya. Sasaran utamanya dari seiketsu ini adalah pemantapan manajemen atau standarisasi untuk memelihara 3S yang sudah ada. Kemudian manajemen visual inovatif supaya ketidaknormalan selalu tampak. Jadi manajemen visual ini yang paling mudah dilakukan. Orang begitu masuk ke area lokasi, kemudian dia lihat, ini beda ya. Ini kok begitu ya. Ada standar yang bisa orang bandingkan. Oh, di gambar ini harusnya letaknya ini ada di kanan. Kenapa ini sekarang ada di tengah atau di kiri? Begitu. Slogannya, semua orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya dengan tepat waktu. Karena lokasinya sudah distandarkan, bentuknya, ruangannya sudah standar, atau isinya juga sudah standar, maka semua orang sudah dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya dengan tepat waktu. Langkah-langkahnya, penentuan poin yang akan dikendalikan dan penetapan kondisi yang tidak wajar. Jadi, kondisi ini yang akan dikendalikan. Misalnya di toilet, sabunnya harus bagaimana? Sabun cair harus di bawah 1/4 sudah harus diisi. Yang tidak wajar ya di bawah 1/4. Seperti itu contoh. Kemudian rancangan mekanisme pemantauannya. Seperti apa? Standarnya sudah ada, kemudian berapa kali sehari dipantau. Ya kan, oleh siapa? Kapan? Setelah itu baru pemeriksaan berkala dan pola tindak lanjut. Harus ada audit. Karena kalau tidak ada audit, tidak ada yang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan atau terhadap standar yang telah ada. Ini contohnya. Ini penetapan poin yang akan dikendalikan dan rancangan mekanisme pemantauan. Di sini ada area yang dibersihkan, kemudian ada standarnya, dan ada master cleaning programnya. Ya. Ini untuk area toilet saja. Kita belum bicara area yang lain. Ini contoh. Kemudian menetapkan kondisi yang tidak wajar. Yang sebelah kiri Anda lihat, itu nggak wajar, lantainya jelek, kotor. Tapi yang kondisi yang akan dikendalikan yang sudah dicat, bersih, tidak ada debu, terawat, ini kondisi yang diinginkan. Jadi manajemen visualnya gampang, mudah terlihat. Secara visual mudah. Kemudian pemeriksaan berkala dan pola tindak lanjut. Inilah contoh lembar auditnya. Jadi dia misalnya berapa? Mau setiap bulan kah? Atau per 2 bulan? Atau per 3 bulan? Monggo, silakan. Yang jelas ada poin-poin seluruhnya dari ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Semua ada, kriterianya juga sudah ada, areanya ada.
Kemudian kriteria penilaiannya apa? Apakah itu eh, baik, tidak baik, kurang, atau buruk? Itu. Nah, setelah semua dipantau, diaudit, ya, itu akan menjadi standar yang baik. Lalu apa? Melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Tadi kan tindakan kita udah benar nih. Sudah melakukan semua sampai 4S. Nah, inilah S yang kelima. Membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Prinsipnya, pembentukan kebiasaan sehingga mendapatkan tempat kerja yang baik. Terbaik malah kalau bisa. Karena apa? Anda yang kerja di situ. Anda yang harus merasakan kenyamanannya. Anda yang harus merasakan keamanannya. Ya, jadi bekerja itu enak, nikmat. Nggak cuma datang, kerja, cek, udah pulang. Enggak. Itulah area tanggung jawab Anda. Biasakan bahwa area Anda itu rapi, bersih, tertata, tidak ada benda yang tidak terpakai, hanya benda-benda yang dipakai saja yang ada di situ, tempatnya sudah ditentukan. Itu menjadi kebiasaan. Ya. Sasarannya adanya partisipasi penuh dari tiap personil dalam mengembangkan kebiasaan yang baik dan taat aturan. Ya. Partisipasi penuh dari tiap personil, artinya dari tiap orang. Nggak bisa kita, lu aja deh, lu aja gitu, dari temen gitu kan. Dari satu, kan ini area kita bareng-bareng, nggak bisa. Jadi partisipasinya harus dari tiap personil. Kemudian komunikasi dan umpan balik sebagai rutinitas sehari-hari. Ini agak sedikit sulit karena orang kadang-kadang nggak mau komunikasi, diem-diem aja. Kadang-kadang mesinnya ada masalah, diem aja. Nggak mau bicara ke atasannya atau ke temennya. Gitu, tak tebruk, rusak deh. Gitu. Artinya ini, kita harus masing-masing semua terbuka. Harus ada saling komunikasi baik verbal maupun non verbal. Kalau dia malu, dia nggak ngomong, dia tetap akan kelihatan di non verbal pada saat laporan. Loh, kok kamu produksinya berkurang ya? Kenapa? Itu akan terlihat di non verbal communication. Kemudian pada saat Anda berkomunikasi, Anda akan dapat umpan balik. Ya. Atau Anda memberikan umpan balik kepada rekan atau atasan kerja Anda. Itu harus dilakukan sebagai rutinitas. Oke, slogannya, lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Jelas. Anda boleh bekerja di situ. Anda melakukan pembersihan boleh. Tapi Anda nggak boleh buang sampah sembarangan. Anda nggak boleh sisa-sisa barang scrap ditaruh sembarangan. Berbahaya. Kalau scrapnya itu cuma plastik, gimana kalau itu besi? Atau barang yang mudah terbakar seperti thinner, cat, seperti itu. Jadi jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Langkah-langkahnya, Anda harus punya target bersama. Oh, ruangannya nih ruangan, contohnya lah ruangan quality assurance. Targetnya kita harus selalu bersih. Kita harus jadi juara 5S, itu target bersama. Setelah itu penerapan tanggung jawab pribadi. Oh, ini area meja saya nih. Ini tanggung jawab saya. Sampai di depan, sampai area depan area saya, meja saya. Temennya yang satu lagi, oh iya ini area saya juga sampai ke depan. Jadi semua punya tanggung jawab pribadi masing-masing. Setelah itu harus ada teladan dari atasan. Atasan lewat, ada sampah ya atasannya ngambil, nggak perlu nyuruh anak buahnya, ambil tuh sampah di situ. Nggak, tapi diambil sendiri, taruh. Orang akan lihat, oh ternyata atasan saya ini bagus ya, bisa menjadi teladan buat bawahan. Nah, ini bawahannya juga nggak enak sendiri. Itu yang dimaksud teladan dari atasan. Kemudian hubungan antar personel selalu terjaga. Ini kalau kondisinya enak, komunikasinya enak, umpan balik juga ada, itu hubungan antar personel pasti bagus. Ya. Terakhir, pembiasaan seluruh aktivitas 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, situ harus dibiasakan. Karena di sini nanti akhirnya apa? Mental yang terbentuk. Awalnya sistem, akhirnya mental. Ini yang disebut, kalau kata orang sekarang siapa sih? Perubahan mental ya. Itu. Kemudian kendalanya juga ada. Biasanya tidak paham artinya pentingnya 5S. Ini orang nih, asal jalan aja, asal bersih-bersih aja. Terus tidak ada semangat kerja keras. 5S itu pasti capek.
Karena dia harus jadi contoh, dia harus memberikan contoh ke orang lain, dia harus bersih-bersih, dia harus menjaga alat-alatnya harus ada, dia harus menjaga alat-alatnya tetap dalam kondisi yang baik, ya kan? Kemudian sering melupakan yang mudah. Orang itu tidak ada yang jatuh karena kena batu besar, biasanya keseripet kena batu kecil. Nah, hal-hal yang mudah, yang gampang, yang sepele itu tidak bisa dilupakan. Masalah besar itu adalah masalah yang tidak terlihat, yang seperti gunung es, yang kelihatan cuma ujungnya aja kecil, gitu ya. Gunung es di air tuh. Tapi sebenarnya masalah terbesarnya ada di bawah. Jadi nggak bisa kita melupakan yang mudah, karena hal-hal besar itu terjadi dari hal kecil. Terlalu berorientasi pada hasil. Kita harus selalu berpikir pada proses. A, B, C, D, E, F, sampai Z. Itu proses utuhnya. Kalau ada misalnya K-nya hilang, lewatin aja, diloncatin. Hasilnya sama, enggak. Pasti pada saat di customer atau di proses selanjutnya mesti ada masalah. Karena ada jumping proses atau proses yang dilewati, dilompati. Kita tidak bisa berorientasi pada hasil, tapi kita harus berorientasi pada proses. Tidak ada kerja tim. Nah ini. Memang masing-masing orang punya tanggung jawab, tapi sebagai satu tim, itu kita punya target bersama. Dan target itu harus dicapai secara teamwork, secara keseluruhan kerja tim bersama-sama. Kemudian kurangnya dukungan manajemen. Nah ini kadang-kadang manajemen maunya 5S, 5S, tapi sarannya nggak ada. Sapu pel udah rusak nggak dibeliin. Itu tidak ada ikut acara lomba untuk mendukung 5S ini. Nah ini kurangnya dukungan dari manajemen juga cukup berpengaruh terhadap majunya kondisi 5S. Demikian untuk 5S. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom di bawah kita ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe channel ini, karena setelah ini kita akan lanjut ke video yang lebih menarik. Kita akan masuk ke konsep mutu. Demikian dari saya, Elvin Budianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.